Pada awal cerita, ada seorang anak muda yang sedang menonton televisi. Pemuda itu bernama Saitama. Saitama mendengar ada suara ledakan di luar rumahnya. Saitama pun memastikan keluar untuk mengetahui apa penyebab terjadinya suara ledakan yang sangat besar tersebut. Dan ternyata, yang membuat ledakan itu adalah seekor monster. Monster itu bernama Vaccine Man. Pada saat itu, ada seorang anak kecil berada di tengah-tengah kekacauan dan Vaccine Man ingin menyerang anak tersebut. Kemudian Saitama yang melihat itu pun dengan cepat menyelamatkannya dan mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu pukulan. Kemudian cerita beralih ke 3 tahun sebelum Saitama menjadi seorang pahlawan. Pada saat perjalanan pulang, Saitama melihat seorang anak yang diserang oleh monster kepiting, kemudian Saitama langsung membantunya. Dan pada saat itu, dia belum mempunyai kekuatan besarnya, sehingga dia habis-habisan untuk mengalahkan monster tersebut. Saitama mendapatkan kekuatannya dengan berlatih cukup keras sampai rambutnya rontok dan menjadi botak. Saitama bingung kenapa dia menjadi sangat kuat, bahkan Saitama bisa mengalahkan monster hanya dengan satu pukulan saja. Diberitakan ada segerombolan nyamuk yang akan menyerang kota Z. Seluruh warga kota Z pun diminta untuk mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Di kota Z tersebut merupakan tempat di mana Saitama tinggal dan dia sedang menyirami tanaman. Akan tetapi, ada nyamuk yang mengganggunya dan nyamuk tersebut membuat marah Saitama. Di sisi lain, ada seorang perampok yang merampok toko yang tidak ada penghuninya. Perampok itu pun tidak masalah kehilangan darah akibat dihisap oleh nyamuk. Perampok itu pun kemudian dikerubungi oleh banyak nyamuk hingga menyisakan tulang belulang dari sang perampok tersebut. Gerombolan nyamuk tersebut memberikan darah itu ke tuannya, dan di sini tuannya adalah seekor monster yang menyuruh gerombolan nyamuk untuk menghisap darah manusia. Di kota itu, muncullah seorang cyborg yang menghabisi gerombolan nyamuk tersebut. Kemudian tuannya datang untuk menghabisi sang cyborg. Pertarungan mereka sungguh sengit hingga si cyborg kehilangan tangannya. Cyborg itu pun terlihat putus asa sehingga dia ingin mengalahkannya dengan menggunakan bom bunuh diri yang berada di tubuhnya. Belum sempat bom itu meledak, ada seorang pahlawan yang mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu kali tamparan. Yap, itu adalah Saitama. Si cyborg pun terkejut dengan pahlawan itu karena pahlawan tersebut mengalahkannya hanya dengan satu tamparan saja. Seminggu setelah kejadian tersebut, cyborg datang ke rumah pahlawan itu untuk menjadi muridnya. Kemudian mereka berkenalan dan cyborg itu bernama Genos. Saitama pun menyuruh dia pulang karena dia sedang tidak mencari murid. Genos pun menceritakan kalau tubuhnya terbuat dari mesin, tapi dahulu kala dia adalah manusia. Di sisi lain, Saitama tidak tahan mendengar ocehannya dan langsung menjadikan muridnya. Setelah itu, Genos mendeteksi ada seorang yang bergerak sangat cepat. Genos langsung bertarung dengan monster tersebut, tetapi Genos kewalahan menghadapi monster tersebut. Di sisi lain, Saitama muncul dan mengalahkan monster itu dengan sangat cepat. Setelah mengalahkan gorila berbaju besi, dia bertanya tentang cyborg yang aktif 4 tahun lalu yang telah menghancurkan kota manapun. Gorila itu pun memberitahu Genos dia berada di House of Evolution. Genos dan Saitama langsung pergi ke tempat itu dan langsung membakar seluruh fasilitas yang ada di sana sebelum ke ruang bawah tanah. Kemudian Genos merasakan ada 2 orang yang datang, dan mereka ternyata Ashura Kabuto dan ilmuwan tersebut. Ashura pun langsung memukul Genos hingga terlempar ke dinding. Setelah itu, Ashura mengajak Saitama ke ruangan laboratorium tersebut untuk melakukan pertarungan. Pertarungan itu berlangsung sangat sengit, tapi apa daya, Genos tidak bisa mengalahkan Ashura. Saitama merasa sangat bersemangat karena ada harapan ada orang yang cukup kuat untuk melawannya. Monster tersebut menyerang Saitama bertubi-tubi, akan tetapi Saitama tidak kesakitan sama sekali. Ashura pun terperangah melihat Saitama yang tidak terluka karena serangannya tersebut. Dia pun bertanya kenapa dia bisa sekuat itu. Saitama mengatakan kalau dirinya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjadi sekuat ini. Sampai pada akhirnya, Saitama memberitahukan latihannya dengan tegas, yaitu dengan 100 push up, 100 sit up, 100 squat, lalu lari 10 km setiap harinya. Sontak, semuanya pun terkejut. Di sisi lain, Ashura menanggapi dengan dirinya yang merasa kesal kepada Saitama.
Ashura mengamuk dan berevolusi menjadi lebih kuat dalam bentuk yang dinamai dengan Ashura Mode. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Saat pertempuran itu, dia teringat kalau ada diskon belanja di hari Sabtu. Saitama pun langsung mengalahkan monster tersebut hanya dengan sekali pukulan. Genos sangat terkejut kepada gurunya karena gurunya itu sekuat apa. Di hari berikutnya, media memberitakan kalau ada penjahat. Penjahat tersebut adalah sebuah geng dan dia sedang mencari seseorang bernama Zenitsu. Penjahat tersebut bernama Hammerhead. Di sisi lain, Zenitsu menyewa seorang pahlawan untuk melindunginya. Pahlawan tersebut bernama Sonic si Ninja. Kemudian Sonic mencari penjahat itu. Sonic bertemu Hammerhead di sebuah hutan di dekat kota. Mereka berdua langsung bertarung. Akan tetapi, anak buah Hammerhead dibantai oleh si pahlawan utusan Zenitsu itu. Hammerhead pun langsung kabur saat Sonic sedang lengah. Saat Hammerhead lari untuk melindungi diri dari Sonic, dia bertemu dengan Saitama. Saitama terus mengejek baju besi miliknya. Kemudian Hammerhead langsung marah dan langsung menyerang Saitama. Dan seperti yang kalian kira, Saitama langsung mengalahkannya. Kemudian Hammerhead pun langsung lari ke hutan dan dia tidak akan kembali. Sonic pun mencari Hammerhead. Lalu, dia menemukan seorang berkepala botak. Sonic pun bertanya kepadanya di mana si Hammerhead. Tetapi Sonic tidak mempercayai Saitama ini. Sonic mengira kalau Saitama adalah bagian dari mereka. Sonic pun melancarkan serangan kepada Saitama. Sonic tidak percaya apa yang dikatakan Saitama kalau Saitama bukan bagian dari penjahat itu. Sonic pun langsung marah karena Saitama bisa mengagalkan serangan tersebut. Sonic pun kemudian dikalahkan Saitama dengan mudah. Sonic kemudian berpesan kepada Saitama kalau dia akan datang untuk mengalahkannya. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan mengadakan sebuah acara kompetisi yang menentukan peringkat dari pahlawan. Saitama dan Genos yang mendengar hal itu langsung mengikuti acara tersebut. Di sana, Saitama sangat diremehkan oleh para pahlawan lain. Saitama lulus di semua tes dan menyelesaikannya dengan hasil yang tidak terduga atau melebihi batas manusia. Dan dia kemudian diberikan predikat pahlawan kelas C, sedangkan Genos yang juga menyelesaikan tes tersebut mendapatkan predikat pahlawan kelas S. Di sore hari, Genos mengajak Saitama untuk melatihnya. Pertarungan itu sungguh sangat sengit. Tapi Saitama tidak melakukan serangan apa-apa kepada Genos. Dan di akhir pertarungan, Saitama kemudian melancarkan serangan. Tetapi serangan Saitama tidak sampai mengenai Genos. Genos langsung tercengang melihat serangan tersebut. Kemudian Genos menghadap ke belakang dan melihat serangan Saitama yang membentuk sebuah lembah atau membelah bukit. Pada esoknya, Asosiasi Pahlawan mengumumkan kalau pahlawan yang kelas bawah yang tidak mengalahkan monster atau menangkap penjahat dalam seminggu ini, gelar kepahlawanannya akan dicopot dan menjadi orang yang biasa saja. Saitama yang tahu soal tersebut langsung mencari penjahat, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Di hari berikutnya, pada saat mencari penjahat, Saitama bertemu dengan Sonic. Dan Sonic pun mengajak Saitama untuk bertarung. Tetapi Saitama tidak menanggapinya karena Saitama masih memburu penjahat agar gelar kepahlawanannya tidak dicopot oleh Asosiasi Pahlawan. Di akhir sebelum pengumuman itu, Saitama bertemu monster yang tingkat ancamannya cukup bahaya. Dan seperti yang kalian kira, Saitama langsung mengalahkannya. Di suatu hari ada sebuah masalah bagi penduduk bumi, di mana ilmuwan dan astronomi memprediksi meteor yang sangat besar akan jatuh ke bumi, tepatnya di kota Z. Para ilmuwan itu memerintah Asosiasi Pahlawan untuk mencegah hal tersebut, kemudian Asosiasi Pahlawan memanggil para pahlawan kelas S yang ada di dekat kota untuk segera membereskan meteor agar tidak jatuh ke kota Z. Asosiasi Pahlawan menyebutkan kalau ancaman bahaya itu adalah level naga. Nah, ancaman ini adalah ancaman tingkat 2. Di sana ada 3 pahlawan kelas S, yaitu Genos, Bang, dan Bovoy yang ada di dekat kota Z. Mereka bertiga berusaha menghentikan meteor yang akan jatuh ke kota itu, akan tetapi ketiga orang tersebut gagal. Dan di saat itu, Saitama datang dan tanpa berpikir panjang langsung menghancurkan meteor itu. Bang tercengang melihat kekuatan yang dimiliki oleh Saitama, akan tetapi hancurnya meteor itu membuat bongkahan batu kecil yang menghancurkan kota Z. Melihat kota hancur, para penduduk mengecap Saitama sebagai penjahat karena telah menghancurkan kotanya. Selang beberapa hari kemudian, ada sebuah kekacauan.
di tepi pantai ada seekor monster laut, dan dia adalah utusan dari Sea King. Monster itu menyampaikan kepada seluruh umat manusia kalau Sea King akan datang untuk membunuh semua manusia yang ada di muka bumi. Saitama yang pergi berbelanja sedang melintasi jalan tersebut, tetapi Saitama dihadang oleh monster itu. Saitama langsung mengalahkannya, kemudian Mumen Rider terkejut melihat monster yang tinggal setengah badan. Sea King yang mendengar hal itu bahwa anak buahnya sudah dikalahkan oleh seorang pahlawan. Dia langsung marah dan membawa pasukannya untuk menyerang kota tersebut. Pasukan Sea King itu membuat kekacauan di daerah sekitar kota, dan pahlawan yang ada di dekat situ langsung menuju ke sana untuk menghentikan amukan monster tersebut. Semua pahlawan yang ada di sana dikalahkan dengan mudah oleh Sea King itu. Genos dan Saitama juga ikut membantu, dan mereka sedang menuju ke sana. Sea King mencari manusia, kemudian Sea King melihat bangunan di mana bangunan tersebut adalah tempat pengungsian. Di sana juga ada beberapa pahlawan, dan para pahlawan itu melawan monster tersebut, tapi mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Pahlawan kelas S pun datang. Dia adalah Genos. Genos habis-habisan melawan Sea King itu. Sea King itu menguji Genos apakah dia benar-benar pahlawan atau tidak. Kalau dia memang pahlawan, Genos akan menyelamatkan gadis tersebut. Sea King itu mencoba menembakkan asam ke seorang gadis kecil. Genos langsung menyelamatkannya. Monster itu kemudian mengakui Genos kalau dia adalah seorang pahlawan. Akibatnya, Genos meleleh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum Sea King menghabisi Genos, datang seorang pahlawan lagi, dan dia adalah Mumen Rider. Sayangnya, Mumen Rider adalah seorang manusia biasa, dan dia tidak memiliki kekuatan yang besar, akan tetapi Mumen Rider tidak pernah menyerangnya. Sebelum Sea King menghabisi Mumen Rider, datanglah Saitama. Kemudian, monster tersebut jelas saja meremehkannya. Sea King itu langsung memukul Saitama, dan Sea King terkejut karena Saitama masih berdiri dengan tegak. Dan bisa kalian lihat sendiri kalau Sea King itu dikalahkan dengan sangat mudah oleh Saitama. Tapi Saitama dianggap sebagai pahlawan gadungan, karena Saitama adalah pahlawan kelas C yang harusnya tidak mungkin mengalahkan monster itu, yang dimana kelas A dan S tidak bisa mengalahkan monster tersebut. Saitama dikira mengambil bagian paling menguntungkan saja. Di hari kemudian, Saitama dipanggil oleh Asosiasi Pahlawan, dan Saitama dinaikkan pangkatnya menjadi pahlawan kelas B. Selang beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan mengumumkan kepada para pahlawan kelas S untuk berkumpul di markas pusat, yaitu kota A. Saitama yang mendengar itu juga ikut. Dan di sana ada 17 pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar yang dipercaya oleh Asosiasi Pahlawan. Asosiasi Pahlawan memberi kabar si peramal sudah mati. Dan ini itu meramalkan bahwa bumi dalam bahaya atau ancaman yang sangat besar yang mungkin bisa dikatakan bahaya tingkat dewa. Saat berdiskusi, ada sebuah ledakan di luar. Dan muncullah kapal besar di atas kota itu, dan kapal itu menghancurkan 99% kota A dalam sekejap saja. Para pahlawan langsung keluar melihat hal itu dan melihat sebuah kapal yang sangat besar mengambang di atas kota. Kapal itu membawa segerombolan monster dari luar angkasa, dan kapal itu dipimpin oleh Boros. Saitama langsung menyusup dan menghancurkan 23% kapal tersebut. Saitama kemudian mencari seorang pemimpin kapal itu, dan dia bertemu dengan alien. Alien itu bernama Geryu Ganshup, dan dia yang mengendalikan kapal tersebut. Itu adalah seorang S4 yang sangat kuat. Geryu Ganshup adalah orang ketiga terkuat dari segerombolan alien yang datang. Kemudian Geryu Ganshup menyerang Saitama dengan gaya gravitasinya, yang mana gravitasinya itu setara dengan serapan black hole yang ada di angkasa. Tetapi Saitama tidak terluka sedikit pun. Kemudian Saitama membalikan serangan tersebut dengan batu kecil yang dilempar oleh alien itu. Batu itu mengenai kepala alien, dan alien itu pun langsung mati. Di bagian bawah, 5 pahlawan melawan satu monster berkepala 5, di mana monster itu bernama Melzargard. Dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan regenerasi yang cukup cepat, sehingga 5 pahlawan itu kesulitan untuk mengalahkannya. Akan tetapi, Metal Bat menemukan kelemahan monster berkepala 5 itu, dan Metal Bat memberitahu kelemahan sang monster. Kalau ada sebuah kelereng kecil yang ada di dalam tubuh monster itu, jika kelereng tersebut dihancurkan, maka tubuhnya akan melenyap. Kemudian para pahlawan dengan mudah mengalahkan monster itu. Kemudian, hanya tersisa tubuh aslinya, di mana tubuh aslinya itu lebih kuat dari kepala-kepala lainnya.
Kemudian Melzargard meminta bawahannya untuk mengebom para pahlawan. Tapi, ada si Esper atau Tatsumaki yang menghentikan bom tersebut dan mengembalikan bom itu ke kapal, sehingga membuat kerusakan kapal menjadi sangat parah dan membuat para monster yang menaiki kapal tersebut menjadi panik. Keempat pahlawan itu bekerja sama untuk mengalahkan Melzargard. Apalagi, para pahlawan sudah mengetahui kelemahannya, dan kelemahannya itu membuat para pahlawan dengan mudah mengalahkannya. Kemudian, Tatsumaki menggunakan kekuatan gravitasinya untuk menghancurkan kapal. Di sisi lain, Saitama mengalahkan monster alien itu. Dan setelah itu, dia menuju ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat di mana pimpinan berada. Saitama disambut oleh Boros, kemudian Boros menceritakan bahwa kalau ada seorang peramal yang meramalkan dirinya akan bertemu orang yang sangat kuat dan mungkin bisa mengalahkannya. Boros sangat mempercayai ramalan itu. Saitama langsung memukul Boros dan membuat baju pengakangan kekuatan dari Boros hancur. Boros mulai semangat karena dia menemukan tandingannya. Dan Saitama juga bersemangat karena mungkin Boros bisa membuat Saitama tidak bosan. Pertarungan mereka sangat sengit di mana keduanya saling membolak-balikan serangan hingga membuat Saitama terpukul hingga ke bulan. Dan Saitama menggunakan kekuatannya untuk turun ke bumi dan membuat kapal itu miring setengah. Boros terkejut melihat Saitama tidak terluka sedikit pun dan masih bisa santai. Boros kemudian mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghabisi Saitama. Saitama yang melihat Boros mengeluarkan seluruh kekuatannya kemudian terpancing untuk mengeluarkan pukulan seriusnya dan mengalahkan Boros hingga membuat terbelahnya awan di bumi. Setelah kekalahannya, Boros masih bisa berbicara kepada Saitama dan mengatakan kalau pertarungan itu masih belum bisa disebut pertarungan karena Saitama belum mengeluarkan seluruh kekuatan aslinya. Pada season sebelumnya, terjadi peperangan besar antara pasukan pahlawan melawan pasukan monster. Pertarungan tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, terutama di kota. Akan tetapi, para pahlawan belum mengetahui orang yang telah mengalahkan Boros atau pimpinan para monster. Saitama tidak memberitahukan kalau dirinya adalah orang yang telah mengalahkan Boros dan menghentikan pertempuran besar tersebut. Nah, untuk di season kali ini, diawali keseharian Saitama yang melakukan kesehariannya seperti biasa. Saitama sudah merasa bosan karena dirinya belum menemui monster yang setara dengan dirinya. Sementara itu, Genos juga sedang mencari sebuah robot yang telah menghancurkan desanya. Di lain waktu, Saitama dan Genos berbelanja dan di sana ada sebuah robot yang membuat kekacauan, di mana robot itu bernama G4. Dia diutus seseorang ilmuwan untuk meneliti kekuatan dari King yang katanya King adalah seorang manusia terkuat. Akan tetapi, King di sini mempunyai rahasia besar kalau dirinya hanyalah orang biasa, berbeda seperti yang dibayangkan oleh para penggemarnya. Setelah itu, Saitama membiarkan Genos bertarung melawan robot itu. Kemudian Saitama mengikuti King sampai di apartemennya dan Saitama bertanya kepada King kenapa dia tidak melawan robot tersebut. Tapi tiba-tiba datang seekor gagak yang sangat besar menabrak apartemennya. King sangat panik dan mengungkapkan kalau dirinya telah berbohong dan dia meminta maaf kepada Saitama karena telah mengambil kerja kerasnya sebagai seorang pahlawan. Kemudian Saitama menasihatinya kalau dulu hanyalah seseorang yang lemah dan atas latihannya yang keras membuat dirinya menjadi sangat kuat. Sembari menasihati King, Saitama mengalahkan burung gagak tersebut. Beberapa hari kemudian, Asosiasi Pahlawan mengumpulkan semua penjahat untuk membantunya mengalahkan monster yang setiap harinya menjadi sangat banyak. Di antara para penjahat, ada satu orang yang tidak peduli dengan acara tersebut karena tujuannya datang ke sini adalah untuk mendeklarasikan perang kepada para pahlawan. Ia bernama Garu atau mantan murid dari Silver Fang. Dia menyebut dirinya sebagai seorang monster. Setelah itu, dia menghabisi semua orang kecuali pimpinan tersebut. Setelah insiden itu, Asosiasi Pahlawan mengumumkan kepada para pahlawan untuk menangkap Garu, si pemburu pahlawan. Sesaat kejadian itu, Sonic juga di sana, tetapi Sonic tidak tertarik dengan acara tersebut. Sonic kemudian pergi ke kediaman Saitama untuk menantangnya berduel. Alih-alih bertemu dengan Saitama, dia malah bertarung dengan Genos. Di sisi lain, Saitama juga diajak Fubuki untuk bergabung di kelompoknya. Fubuki adalah seorang pahlawan kelas B peringkat pertama. Saitama menolak ajakan Fubuki karena dia tidak ingin menjadi bawahannya. Kemudian Fubuki mengajak bertarung Saitama. Di saat yang sama,
Genos dan Sonic bertabrakan dengan Saitama yang membuat ledakan besar. Setelah itu, Saitama meladeni tantangan dari Sonic. Akan tetapi, Sonic dikalahkan dengan mudah untuk kedua kalinya. Seminggu kemudian, sifat Bang menjadi berbeda dari biasanya. Mungkin karena murid terdahulunya sekarang menjadi buronan para pahlawan. Dan sekarang, dia mengeluarkan murid terbaiknya yang bernama Charanko. Kemudian Charanko sudah tidak mengerti lagi, dan dia pergi ke rumah Saitama untuk menenangkan dirinya. Setelah pulang dari rumah Saitama, dia melihat Garou yang sedang bertarung dengan dua pahlawan yaitu Moment Raiders dan Tank Top Master. Karena ambisinya yang cukup kuat, Garou mengalahkan kedua pahlawan tersebut. Di sisi lain, Bang bersiap-siap menangkap Garou, dan dia juga mengajak kakaknya yaitu Bom karena kemungkinan Garou bisa lebih kuat dari Bang. Keesokan harinya, Saitama menjenguk kedua pahlawan tersebut dan bertanya siapa yang melakukannya. Tank Top Master menjawab kalau dirinya dikalahkan oleh murid Bang, yaitu Garou si pemburu pahlawan. Singkat cerita, Saitama ingin menggantikan Charanko pada turnamen yang diikutinya. Dan Saitama tertarik dengan hadiah yang cukup besar jika memenangkan turnamen tersebut. Di sisi lain, saat perjalanannya ketika memburu pahlawan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang membaca buku pahlawan, dan dia bernama Tareo. Buku tersebut menjelaskan tentang kelebihan maupun kekurangan dari pahlawan, dan membuat Garou lebih mudah mengalahkan para pahlawan. Setelah itu, Garou mulai mencari pahlawan yang ada di daerah sekitar, dan dia menemukan dua pahlawan yang berada di daerah tersebut. Garou kemudian mengalahkan kedua pahlawan itu dengan mudah karena dia sudah mengetahui kelemahannya. Kedua pahlawan itu adalah Golden Ball dan Spray Mustachio. Setelah mengalahkan mereka, Garou berjalan-jalan di kota dan bertemu dengan Saitama. Garou menganggap Saitama pahlawan rendahan dan kemudian menyerangnya. Tapi Saitama menyerang balik hingga membuat Garou pingsan. Saitama tidak mengetahui kalau orang yang dia pukul adalah Garou. Keesokan harinya, Garou tersadar dan tidak mengingat kejadian tadi malam. Singkat cerita, kita diberi flashback masa muda Garou, yang dimana Garou mengidolakan monster dibanding pahlawan. Alasan Garou mengidolakan monster adalah Garou menganggap monster juga mempunyai ambisi untuk menang, akan tetapi usahanya sia-sia karena pahlawan selalu menang. Karena itu, Garou bertekad kuat ingin menjadi monster untuk mengalahkan semua pahlawan. Beberapa hari kemudian, turnamen bela diri itu dimulai dan semua peserta harus mendaftarkan dirinya. Turnamen itu mempunyai peraturan baru, yaitu jika ada seseorang yang menggantikan atau dia berpenampilan sama seperti peserta, maka akan dikenai hukuman yang sangat berat, yaitu tidak diperbolehkan mengikuti turnamen itu seumur hidup. Peraturan itu dibuat karena dulunya ada seseorang yang menyelinap dan memenangkan turnamen tersebut. Siapa lagi kalau bukan Garou? Dia memakai identitas dari Wolfang dan memenangkan turnamen tersebut. Setelah itu, Charanko alias Saitama diremehkan oleh para peserta yang lain. Akan tetapi, Charanko memenangkannya sampai dia masuk ke babak 4 besar turnamen tersebut. Di saat yang sama, kota tersebut kedatangan beberapa monster yang menyerang kota. Asosiasi memerintahkan para pahlawan untuk memberantas para monster yang berkeliaran di kota. Beberapa saat kemudian, pahlawan kelas S yaitu Metal Bat diberi perintah untuk menjaga anggota eksekutif asosiasi pahlawan. Dan tiba-tiba, datanglah monster besar yang bernama Mukado Choro. Yang bisa mengalahkan monster tersebut adalah pahlawan misterius yaitu Blast, pahlawan kelas S peringkat 1. Metal Bat pun tidak menyerah melawan monster besar itu. Saat Metal Bat bertarung, dia diganggu oleh Garou yang tiba-tiba datang menantangnya. Metal Bat tidak bisa menghindari Garou karena Garou sangat kuat. Kemudian pihak asosiasi pahlawan membohongi Mukado Choro kalau Blast sudah datang. Kemudian Mukado Choro mempercayai kata-kata dari asosiasi pahlawan dan mengajak bawahannya mundur, karena Blast adalah orang yang sangat kuat. Di sisi lain, turnamen seni bela diri sudah memulai babak final di mana Suiryu melawan Saitama. Suiryu tidak meremehkan Saitama karena dia juga berhasil sampai babak final. Pertarungan mereka dimulai di mana Suiryu mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Saitama. Akan tetapi, kekuatan Suiryu belum membuat Saitama tergores sedikit pun. Suiryu terkejut atas kekuatan yang dimiliki oleh Saitama. Seperti biasa, Saitama mengalahkan Suiryu hanya dengan satu pukulan.
Dan pada saat itu juga, terbongkar identitas Saitama yang membuatnya didiskualifikasi dari turnamen tersebut. Setelah itu, Saitama meninggalkan tempat turnamen. Sesaat setelah Saitama pergi, datang segerombolan monster yang dipimpin oleh Gogetsu. Gogetsu adalah salah satu dari petinggi asosiasi monster, dan dia dulunya juga manusia. Gogetsu mengancam semua orang untuk memakan sel monster, dan apabila tidak memakan sel tersebut, Gogetsu akan membunuhnya. Mereka menolak dan mulai menyerang Gogetsu, termasuk Suiryu, tetapi mereka semua kewalahan melawannya. Tetapi ada satu orang yang menerima tawaran dari Gogetsu, dan dia adalah Bakuzan. Bakuzan menerima tawaran tersebut dan membuat Bakuzan menjadi monster yang sangat kuat. Bisa dibilang ancamannya adalah naga. Setelah itu, Suiryu meminta Bakuzan untuk membiarkan dirinya lari. Tetapi Bakuzan malah bersemangat untuk menghabisinya. Tiba-tiba, datanglah seorang pahlawan yang menyelamatkannya. Dia adalah Saitama. Kemudian Saitama dengan mudah mengalahkan Bakuzan. Setelah itu, Suiryu meminta Saitama untuk tidak pergi keluar karena di dekat situ ada monster yang sangat kuat dan dia adalah Gogetsu. Akan tetapi, Saitama tidak menghiraukan dan mengalahkan Gogetsu. Sesaat sebelum Saitama datang, Genos juga bertarung melawan Gogetsu. Akan tetapi, Genos kalah hanya dengan satu pukulan saja. Beberapa saat kemudian, Saitama bertemu dengan King. Mereka membicarakan arti dari pahlawan. Setelah bertarung melawan Watchdog Man, Garou kabur dan bertemu mereka berdua. Garou langsung menyerang King. Tetapi Saitama menendang Garou untuk kedua kalinya dan membuat Garou pingsan. Setelah Garou tersadar, dia ingin mengistirahatkan tubuhnya yang terluka parah akibat serangan kemarin. Dan dia menuju sebuah gubuk di tengah hutan. Saat Garou menuju gubuk, ada seorang pahlawan kelas A yang melihatnya, dan dia adalah Gatling Gun. Di sisi lain, di markas asosiasi pahlawan, ada penyusup dari asosiasi monster yang menyatakan perang kepada asosiasi pahlawan, yang dimana asosiasi monster telah menyandera salah satu anak dari anggota eksekutif asosiasi pahlawan. Dan asosiasi penjahat akan menyambut kedatangan dari para pahlawan yang akan menyelamatkan Sandra tersebut di kota Z. Keesokan harinya, Gatling Gun membawa teman-temannya, dan dia sedang membuat strategi untuk mengalahkan Garou. Akan tetapi, rencana mereka gagal karena Garou sudah semakin kuat. Tiba-tiba, datang Genos yang mendapat panggilan dari pahlawan kelas A. Ia pun datang ke tempat tersebut. Pertarungan mereka imbang, dan saat pertarungan tersebut, datanglah Beng dan juga kakaknya. Beng meminta Genos untuk tidak mencampuri urusannya. Kemudian pertempuran antara guru dan murid itu sangat sengit. Akan tetapi, Garou dibawa oleh monster burung raksasa. Monster tersebut meminta bantuan Mukade Choro untuk menghalangi mereka untuk kabur. Kemudian ketiga orang tersebut melawannya, yang dimana monster itu bisa meregenerasi tubuhnya dengan sangat cepat. Di saat yang tepat, King memancing Mukade Choro untuk menantangnya dengan alasan King membawa Blast, yaitu pahlawan yang dulunya pernah hampir mengalahkan Mukade Choro. Monster tersebut langsung menyerang King, yang dimana Saitama sudah bersiap menghantam monster itu dengan satu pukulan saja. Dan pertarungan tersebut pun telah berakhir dengan satu pukulan saja.